Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, telah kata Ibrani Alkitabiah, bersama saya Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Megushim, Me'eretz, Misrah, para majus dari tanah timur. Dalam bahasa Ibrani, ini dieja Mem, Gimel, Vav, Shin, Yud, Mem, dibaca Megushim. Artinya para majus. Kemudian Mem, Alef, Res, Sayin dibaca Me'eretz, artinya dari tanah. Lalu Mem, Shin, Res, Ket dibaca Misrah, artinya timur. Megushim, Me'eretz, Misrah, para majus dari tanah timur. Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus, Megushim, atau Yunaninya Magoi, dari timur ke Yerusalem. Kita sudah membaca bahwa pertama kali malaikat mengabarkan berita kelahiran Mosia, Juru Selamat, kepada para gembala di Padang Efrata yang tinggal bersama domba-domba mereka pada malam hari. Mengapa pertama kali diberitakan kepada para gembala? Pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang menuntut perhatian pada kehidupan, yaitu kehidupan domba-domba yang digembalakannya. Gembala yang baik adalah gembala yang membela domba-dombanya ketika mereka diancam oleh serigala. Gembala harus menjadi Mosia, Juru Selamat bagi domba-dombanya. Perlu ditambahkan, Padang Efrata adalah tempat pengembalaan khusus bagi domba-domba yang diperuntukkan sebagai korban di Bait Suci pada hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan. Misalnya, ribuan anak domba yang disembelih pada hari raya Pesak di Bait Suci diambil dari kawanan domba yang digembalakan di Padang Efrata. Demikian juga pada hari-hari raya lainnya. Jadi gembala-gembala di Padang Efrata itu mewakili kepentingan seluruh bangsa Israel dengan menyatakan kelahiran Mosia, yaitu Mesias di kota David, Bethlehem, kepada para gembala. Malaikat-malaikat sesungguhnya menyatakan bahwa Mesias yang telah lahir itu akan menjadi gembala Israel, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Adonai, dalam kemegahan nama Adonai Elohim. Mereka akan tetap tinggal, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mika 5 ayat 3. Dalam masa pelayanannya, Yeshua berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu." Yohanes 10 ayat 11 dan 12. Dalam ucapan ini kita mendengar pengakuan Yeshua bahwa dialah Mosia Israel yang menyerahkan diri untuk menyelamatkan umatnya. Dari sisi lain, Mesias yang telah lahir itu sesungguhnya yang menggenapi persembahan korban domba sebagai tanda nubuat akan Mesias yang akan datang. Hal ini disingkapkan oleh Rasul Rabi Shaul Paulus, sebab anak domba Pesak kita juga telah disembelih, yaitu Mesias. 1 Korintus 5 ayat 7. Jelas, pilihan pemberitahuan kelahiran Mesias kepada para gembala merupakan petunjuk bahwa Mesias yang telah lahir akan menjadi Mesias yang menyerahkan nyawanya pada posisi anak domba Pesak yang disembelih. Dalam bahasa rabbinik, Mesias yang berperan demikian disebut Masiah ben Yosef, Mesias anak Yosef. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Kelompok kedua yang tercatat mengetahui kelahiran Raja Mesias ini adalah para Majus, Ibraninya Megoshim. Dalam naskah asal Yunani tertulis Magoi.
bentuk jamak dari Magos, yang diterjemahkan sebagai orang-orang Majus dalam bahasa Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Inggris, mereka disebut wise men, orang-orang bijak. Mereka tidak dilawat malaikat, tetapi mereka melihat tanda bintang di langit. Siapa sebenarnya orang Majus atau Magos ini? Magos berasal dari kata magi, merupakan kata pinjaman dari Persia yang digunakan untuk menggambarkan astrolog yang mungkin juga berfungsi sebagai imam Zoroaster. Mereka dipandang sebagai ahli dalam hal supranatural, ilmu perbintangan yang mampu menafsir mimpi dan tanda-tanda di langit. Dalam kitab Daniel, tokoh-tokoh ini mencoba menafsir mimpi raja bersama dengan orang Kaldea atau Kasdim, yaitu dengan kata lain untuk Babilonia. Karena Daniel yang Yahudi terbukti menjadi penyingkap arti rahasia mimpi yang terhebat di Babilonia, maka ia disebut pemimpin, archonta dalam bahasa Grekanya, dari orang Majus. Magon, Kasdim, dan tukang sihir. Itu dari Daniel 5 ayat 11 di dalam Septuaginta. Bahwa keahlian meramal dengan melihat bintang, astrologi, berasal dari Kasdim atau Babilonia, kita dapat lihat dari buku sejarah kuno yang disebut buku atau kitab Yasar, pasal 8 ayat 2-4. Saya bacakan. Di sana diceritakan bahwa ketika Abraham lahir, para ahli ramal berkumpul di rumah Terah, ayah Abraham. Malam itu mereka mengamati bintang di angkasa. Lihatlah, satu bintang yang sangat besar datang dari timur melintasi langit dan menelan 4 bintang dari 4 dari sisi langit. Bagi mereka ini pertanda bahwa anak Terah yang baru lahir ini akan bertumbuh berlipat ganda, memiliki seluruh bumi. Keturunannya akan membunuh raja-raja besar dan mewarisi negeri mereka. Mereka kemudian memberitahu pertanda ini kepada Nimrod, sang penguasa bumi saat itu. Dan akibatnya Nimrod meminta bayi Abram yang baru lahir itu diserahkan kepadanya untuk dibunuh. Terah memberikan anak pembantunya kepada Nimrod, sedang Abraham disembunyikan selama 10 tahun sebelum dititipkan kepada Shem, anak Noah. Kisah ini menunjukkan bahwa Babilonia merupakan sumber ilmu ramal dan nujum. Kemampuan ini diteruskan oleh kerajaan besar berikutnya, yaitu Medi dan Parsi, bahkan mendapat tempat yang baik dalam agama Zoroaster, mereka disebut imam. Namun, sekalipun Daniel membuktikan dan mempunyai karunia menyingkapkan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar dan Belshazzar yang lebih unggul dari para ahli nujum Kasdim, ia tidak pernah disebut orang Majus. Sebaliknya, Septuaginta membedakan mereka dari orang-orang Majus. Daniel dan teman-teman Yahudinya disebut 10 kali lebih bijaksana daripada semua ahli sihir dan orang Majus, Magos. Daniel 1 ayat 20 dalam Septuaginta. Jadi, sementara Daniel menjadi kepala dari semua orang bijak di bawah Nebukadnezar, Alkitab tidak memberikan bukti bahwa Daniel adalah salah satu orang Majus atau bahwa orang Yahudi di Babilonia itu disebut Majus. Para Majus bukanlah rabi ataupun orang Yahudi. Orang Yahudi dapat saja mempunyai minat pada ilmu perbintangan, tetapi mereka umumnya memandang Israel sebagai kebal, alias tidak terpengaruh oleh benda-benda langit. Bintang dan rasi bintang dapat mempunyai arti bagi bangsa-bangsa, tetapi orang Yahudi tidak pernah berurusan dengan ramalan seperti itu. Talmud mencatat sikap orang Yahudi terhadap ramalan bintang. Bagaimana kita tahu bahwa orang Israel tidak ada di bawah pengaruh bintang-bintang? Karena dikatakan, jangan biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Yeremia 10 ayat 2. Bangsa-bangsa menjadi gentar tetapi tidak bagi Israel. Sikap ini juga diwarisi oleh orang-orang Kristen yang tidak mempercayai ramalan nasib atas dasar astrologi. Kalau begitu, dari mana mereka dapat tahu bahwa ada bintang yang diidentifikasi sebagai kelahiran Raja Yehudi? Torah menjelaskan adanya bintang Mesias melalui ucapan Bileam. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set.
Bilangan 24 ayat 17. Ini jelas merujuk bahwa munculnya sebuah bintang atau kohaf dari Yakub yang merujuk pada raja yang akan mengalahkan bangsa Moab dan keturunan Set. Para bijak Israel memahami nubuatan Bileam ini ditujukan kepada Raja Masiah ben David, Mesias anak David. Akibatnya, pada permulaan abad kedua, Rabi terkemuka saat itu, Rabi Akiva, menyatakan Simon Bar Kosiba sebagai Mesias dan menamai pemberontak terhadap Roma ini dengan sebutan Bar Kokhba, anak bintang dari Kokaf, berdasarkan bilangan 24 ayat 17 tadi. Ini dilakukan sekalipun Simon Bar Kosiba bukan sama sekali keturunan David. Pemberontakan Simon Bar Kosiba gagal dilibas oleh Romawi. Ia bukan Mesias dalam pengertian apapun juga. Padahal yang menyatakannya adalah seorang rabi besar yang terkenal. Demikian juga dengan para rabi anti-misionaris yang menuding Yesua bukan keturunan David. Jika rabi besar Akiva saja bisa salah, apalagi rabi biasa di abad 21 yang cara pandang modernnya bias terhadap Yesua HaMasiah. Peluang mereka lebih besar untuk salah. Sebenarnya Bileam seorang nabi atau peramal ahli nujum. Philo, filsuf Yahudi dari Alexandria abad pertama dan sejaman dengan Yeshua, mengatakan bahwa Bileam adalah ahli nujum alias Magos alias Majus. Ia dipesan oleh Raja Moab untuk mengetuki Israel. Tergiur upah, sekalipun ini berlawanan dengan kehendak Adonai Elohim, Bileam datang memenuhi panggilan itu dengan mengendari keledai. Saat melalui celah sempit, malaikat dengan pedang terhunus berdiri di depannya untuk membunuhnya bila ia maju. Keledainya yang melihat itu menghindar untuk menyelamatkan tuannya, namun Bileam yang tidak paham situasi malah memukulnya. Ternyata sang Majus kurang bijak dibandingkan dengan keledainya. Para Majus dari timur itu datang ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia yang telah lahir menjadi raja orang Yahudi? Matius 2 ayat 2. Perhatikan, istilah raja orang Yahudi itu dipakai oleh bangsa-bangsa dan bukan oleh orang Yahudi sendiri. Sekalipun mereka dapat melihat bintang yang mengindikasikan kelahiran raja Yahudi, para Majus tidak dapat melihat lebih dalam lagi. Ini perhatikan. Ketika Herodes mendengar hal itu, ia sangat terkejut. Ia segera meminta para imam kepala mazhab Saduki dan para penyalin Torah, itu mazhab Farisi, untuk menyelidiki di mana Raja Mesias akan lahir. Mereka sepakat menjawab, di Bethlehem, Yudea, sesuai nubuat Nabi Mika, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6. Herodes diam-diam memanggil para Majus untuk menanyakan dengan rinci bila mana bintang itu nampak. Herodes Agung bukan orang Yahudi, tetapi orang Idomia alias Edom, keturunan Esau. Sebagai raja boneka Romawi, ia mencurigai siapapun alias paranoid untuk menjaga tahtanya. Berita kelahiran Mesias Yahudi segera membuatnya merasa terancam. Namun ia berpura-pura seakan-akan ia juga akan menyembah Raja Mesias itu. Herodes secara pribadi meminta para Majus menyelidiki anak yang baru lahir itu di Bethlehem. Mengapa? Karena kelahiran Raja Mesias di bawah penjajahan Romawi bersifat politis. Kabar ini tidak boleh didengar atau diketahui umum. Lagi pula Majus datang dari Partian, yaitu Iran sekarang yang pernah diperangi oleh Herodes. Para Majus tiba di Bethlehem dan lihatlah bintang itu berhenti di atas rumah, bait, tempat sang anak itu berada. Matius 2:11. Ini menunjukkan bahwa para Majus tiba di Bethlehem beberapa lama sesudah Yesua lahir. Yosef dan Miriam telah berpindah ke tempat di sebuah rumah. Bahkan mereka ada bersama dengan para kerabatnya tentunya, karena Yosef orang Bethlehem. Mereka masuk ke rumah itu dan melihat anak itu dan ibunya. Lalu sujud menyembah anak itu dan memberi persembahan kepadanya. Yosef tidak disebut, berarti ia tidak di tempat saat itu. Berapa orang jumlah mereka? Injil tidak pernah mengatakan jumlah mereka. Istilah Yunani magoi atau Ibrani megushim merupakan bentuk jamak
sehingga merujuk lebih dari satu. Tradisi Kristen yang menyebutkan 3 orang sesungguhnya didasarkan adanya 3 jenis persembahan yang dibawa oleh para Majus. Ada yang menyatakan nama mereka itu Melkior, Kaspar, dan Beltasar. Apa yang mereka persembahkan dan maknanya? Mereka mempersembahkan pemberian, Greeknya dora, yaitu emas, sahaf bahasa Ibraninya, kemudian kemenyan, lefona, dan mur, yaitu mor. Hal ini menggemakan nubuat dalam Mazmur tentang raja bangsa-bangsa lain dari Tarsis, Seba dan Seba yang membawa hadiah kepada Raja Israel. Jadi ini paralel saja. Orang Majus bukan raja. Itu paralelnya dalam Mazmur 72 ayat 10. Emas melambangkan sifatnya sebagai raja di bumi. Kemenyan melambangkan sifatnya sebagai imam. Dan mur melambangkan urapan saat kematiannya. Atau dapat juga berarti kebajikan, doa, dan penderitaan. Ketiga persembahan ini sesungguhnya secara profetik menyatakan sifat Raja Mesias yang baru lahir. Ia adalah raja di bumi sebagai Masiah ben David yang digenapi pada kedatangan kedua. Secara rohani, sesudah kematian dan kebangkitannya, ia menjalankan fungsi imam besar menurut peraturan Melkisedek di hadapan Bapa Surgawi. Ia akan menderita dan mati sebagai manusia, bukan karena kesalahannya, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya bagi keselamatan umatnya. Dengan persembahan-persembahan ini sesungguhnya para Majus mewakili bangsa-bangsa non-Yahudi untuk menyatakan sikap menjadi pengikut Raja Mesias Yahudi. Matius 28 ayat 19, pergilah kamu beritakan kepada bangsa-bangsa kabar baik dari Yeshua. Sesudah mereka memberi persembahan kepada kanak Yeshua, melalui mimpi mereka diberitahu untuk tidak kembali kepada Herodes. Mereka pulang melalui jalan lain, menyadari ia sudah dikerjai oleh para Majus. Herodes murka dan menyuruh semua anak di bawah 2 tahun di Bethlehem untuk dibunuh. Tragis. Hal ini tidak terlepas dari kekeliruan para Majus yang datang kepada Herodes, keturunan Esau yang berwatak ganjil dan kejam. Karena itu kurang tepat menjuluki para Majus sebagai wise men atau orang bijak, seperti dalam Alkitab bahasa Inggris. Kisah historis Megusim, Meretz, Misrah, para Majus dari tanah timur ini ditulis dalam Injil Matius, agar kita dapat menarik berbagai pelajaran hidup dari kisah ini. Kita melihat respon bangsa-bangsa terhadap tanda kelahiran Raja Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Adonai Elohim, Bapa Surgawi, tidak hanya memberi Yeshua kepada umat Israel, tapi ia juga bermaksud menjangkau bangsa-bangsa di dunia, yaitu saudara dan saya. Pemberitahuan kelahiran Mesias diberitakan kepada para gembala Israel untuk menyatakan Mesias yang akan datang adalah gembala Israel yang oleh kasih memberikan nyawanya bagi keselamatan umatnya. Namun Tuhan juga mempunyai rencana bagi bangsa-bangsa untuk memberi tanda bintang Bethlehem agar bangsa-bangsa juga mengenali datangnya Raja Mesias. Kisah ini menyatakan bahwa kabar baik tentang kelahiran Yeshua dikabarkan pertama kali kepada orang-orang Yahudi dan kemudian juga kepada bangsa-bangsa. Rasul Paulus secara tepat melihat hal ini ketika ia menulis, Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan orang percaya pertama-tama kepada orang Yahudi dan tetapi juga kepada orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Searah dengan pemahaman umat Yahudi tentang konstelasi bintang, nasib umat Tuhan tidak tergantung oleh posisi bintang tertentu. Pada akhir tahun menjelang awal tahun, orang percaya tidak perlu mencari peramal dengan astrologi untuk mereka-reka apa yang terjadi pada tahun mendatang. Tak satu pun peramal dapat menjelaskan datangnya pandemi COVID beserta dampak yang diakibatkannya yang masih terasa sampai sekarang. Marilah kita dengar firman Adonai Elohim dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jelas sekali, Tuhan mengatakan jika kita berseru kepadanya, Ia akan mendengar kita. Jika kita mencarinya, kita akan menemukannya. Jika kita menanyakan Dia, kita akan menemukan Dia. Ini berarti kita perlu tetap menjaga hubungan dekat dengan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Mari memasuki tahun 2023 dengan iman dan pengharapan serta hubungan dekat dengan Tuhan, karena Dialah sumber pertolongan kita yang dapat diandalkan. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibarani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi Happy di 0811 910 814, 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Joy to the World, Sukacita bagi Dunia, oleh Bill Gaither dan kawan-kawan. Surga dan dunia bergema dengan nyanyian sukacita. Sukacita karena Mesias akan memerintah bumi dalam kebenaran dan anugerah. Semua bangsa akan menyaksikannya. Kita bersukacita bukan saja mengingat kelahirannya, tetapi juga untuk menyongsong kedatangan Mesias Yesua yang kedua kalinya sebagai Raja yang memerintah. Tiba saatnya saya Penetua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Shalom, shalom. The Savior rings, let men their song